Halo Studio Lovers, pada masa kolonial, Belanda yang dikenal dengan kekuatan militernya yang dominan, melalui Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Mereka membangun benteng-benteng kuat dan memiliki armada laut yang tangguh. Di sisi lain, pada saat itu perlawanan dari pihak Indonesia masih terpecah-pecah dalam berbagai kerajaan dan kesultanan yang berjuang secara sporadis melawan penjajahan. Perang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah militer kedua negara. Pasukan Indonesia, meskipun dengan peralatan yang lebih sederhana dan terbatas, menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Berbagai taktik gerilya digunakan untuk melawan pasukan Belanda yang lebih terorganisir dan memiliki persenjataan modern. Namun jika dilihat saat ini, kekuatan militer Indonesia tidak bisa dianggap remeh lagi. Indonesia dengan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan telah mengembangkan kekuatan militernya sejak masa Revolusi Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau TNI kini menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara dengan fokus pada pertahanan wilayah dan penanggulangan terorisme. Nah, Studio Lovers, jikalau kita membandingkan nih kekuatan militer antara Indonesia dan Belanda, tentu ini merupakan topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Mengingat kedua negara ini memiliki sejarah yang panjang dan juga hubungan yang kompleks. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa nih untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Perbandingan skor Global Firepower. Dalam catatan Global Firepower atau GFP, menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 15 besar kekuatan militer global. Untuk tahun 2024 ini, Indonesia berada di peringkat 13 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Indonesia memiliki skor Power Index sebesar 0,2251 atau dianggap sempurna. Nah, sedangkan kekuatan militer Belanda untuk tahun 2024, Belanda berada di peringkat 40 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Negeri kincir angin ini memiliki skor Power Index sebesar 0,5644. Nah, dengan data ini tentu Belanda kini jauh berada di bawah Indonesia dalam sisi kekuatan militer. Berbeda 180 derajat dengan masa penjajahan dahulu yang masih menggunakan peralatan sederhana. Kini Indonesia berhasil revenge dan tak gentar dengan berbagai ancaman dari negara manapun termasuk Belanda. Perbandingan jumlah personil. Indonesia dengan populasi mencapai 275 juta jiwa memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Tercatat terdapat 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 pasukan paramiliter siap sedia untuk menjaga kedaulatan bangsa. Sedangkan Belanda dengan jumlah penduduk sekitar 17 juta jiwa hanya memiliki 35.000 personil aktif, 5.000 personil cadangan, dan 5.000 pasukan paramiliter. Perbandingan populasi yang signifikan menunjukkan keunggulan Indonesia dalam jumlah personil militer. Indonesia memiliki 11 kali lipat lebih banyak personil aktif, 80 kali lipat lebih banyak personil cadangan, dan 56 kali lipat lebih banyak pasukan paramiliter dibandingkan dengan Belanda. Nah, kekuatan ini menjadi bukti nyata kemampuan pertahanan Indonesia yang jauh lebih mumpuni. Perbandingan alat tempur darat. Indonesia memiliki kekuatan darat yang tangguh dengan sejumlah alat tempur yang mengesankan. Termasuk diantaranya adalah 314 tank, 1.444 kendaraan lapis baja, 153 artileri self-propelled, dan 413 artileri ditarik, serta 63 proyektor roket seluler. Alutsista Angkatan Darat TNI mencakup berbagai sistem senjata yang digunakan untuk pertempuran di darat. Ini meliputi kendaraan tempur, kendaraan taktis, helikopter, dan pelontar roket. Alutsista ini menjadi tulang punggung dalam upaya pertahanan negara dari berbagai ancaman, baik domestik maupun internasional. Prajurit Angkatan Darat mengoperasikan berbagai alutsista yang termasuk dalam inventaris TNI Angkatan Darat, seperti helikopter Mi-35, helikopter WASP, helikopter Bell 412EP, drone multitrotor, tank Leopard,
tank Scorpion, kendaraan lapis baja, dan panser. Alutsista ini menjadi instrumen vital dalam menjaga keamanan negara dari berbagai potensi bahaya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara Belanda, berdasarkan data Global Firepower, Belanda memiliki 18 tank, 2.806 kendaraan lapis baja, 57 artileri self-propelled, dan 15 stout artileri. Keunggulan Indonesia dalam alutsista ini terlihat jelas. Indonesia memiliki 23 kali lipat lebih banyak tank, 3 kali lipat lebih banyak kendaraan lapis baja, 56% lebih banyak artileri self-propelled, dan 22 kali lipat lebih banyak towed artileri dibandingkan dengan Belanda. Perbandingan alat tempur laut. Beralih ke matra laut, Indonesia dengan 76,38% wilayahnya yang terdiri dari lautan menegaskan kebutuhan akan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang handal bagi Angkatan Laut. Kondisi alutsista ini tidak hanya mempengaruhi kesiapan prajurit TNI saja, tetapi juga relevan dengan profesionalisme keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan dan pengadaan alutsista harus terus diprioritaskan dengan mempertimbangkan kualitas serta aspek daur hidup yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan. TNI Angkatan Laut memperkuat komitmennya terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan profesionalisme, kemandirian, dan ketangguhan Angkatan Laut. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 yang menetapkan Minimum Essential Force atau MEF sebagai standar kekuatan minimum TNI yang harus dipenuhi untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. MEF difokuskan pada peningkatan mobilitas, kemampuan tempur, kesiapan pasukan, pemeliharaan alutsista, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan prajurit. Di antara alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut adalah KRI Oswald Siahaan 354 atau kapal perusak kawal kelas fregat Van Spijk, KRI Ahmad Yani, kapal selam Alugoro 405, KRI 401 Cakra, kapal jenis Parsim KRI Suteda Senaputra, KRI Klewang 625 atau kapal siluman, kapal cepat rudal 60 meter KCR 60, KRI Bung Tomo 357, KRI Franz Kaisiepo, dan tank amfibi BTR 50P. Sedangkan Belanda memiliki 4 kapal selam, 6 kapal fregat, 4 kapal patroli, dan 6 kapal penanggulangan ranjau. Nah, Studi Lovers, melihat data tersebut nih, Indonesia tentu unggul dalam hal jumlah kapal fregat, korvet, dan kapal patroli. Indonesia memiliki 1 kapal fregat lebih banyak, 24 korvet yang tidak dimiliki oleh Belanda, dan 177 kapal patroli yang jauh melebihi jumlah Belanda. Nah, kekuatan ini menandakan kemampuan Indonesia dalam mengamankan wilayah maritimnya yang luas. Perbandingan alat tempur udara. Di langit, dengan semangat kesatria yang tak kenal menyerah, keberanian, kesediaan untuk berkorban, dan ketulusan dalam berjuang, TNI Angkatan Udara telah membina reputasi yang dihormati di kawasan. Kehormatan ini khususnya tercermin dalam kemampuan teknologi alutsista yang sepadan dengan Angkatan Udara dari negara-negara lainnya. Di antara alutsista yang menjadi kebanggaan TNI Angkatan Udara adalah pesawat tempur Hawk 200 MK209, pesawat tempur Hawk MK100, Sukhoi Su-27SK, Sukhoi Su-30MK, pesawat F-16, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat terbang CASA C-212, helikopter Puma NSA 330, dan pesawat Hercules C-130. Nah, semua ini menunjukkan komitmen TNI Angkatan Udara dalam menjaga kesiapan dan keunggulan teknologi di bidang pertahanan udara. Indonesia memiliki 23 pesawat serang khusus untuk melumpuhkan pertahanan musuh, lebih banyak daripada 13 unit milik Belanda. Dalam hal kemampuan angkutan udara, Indonesia memiliki 66 pesawat angkut, sementara Belanda hanya memiliki 4. Nah, untuk pelatihan pilot dan awak udara, Indonesia memiliki 126 pesawat latih, sementara Belanda hanya memiliki 28 unit saja.
Kedua negara memiliki 17 pesawat khusus untuk menjalankan misi khusus. Nah, dalam sektor helikopter, Indonesia mendominasi dengan 172 unit, lebih banyak daripada 70 unit milik Belanda. Untuk helikopter serang yang digunakan untuk melumpuhkan pertahanan musuh secara presisi, Indonesia memiliki 15 unit. Namun, Belanda sedikit lebih unggul dengan 24 unit. Nah, studi lovers, itulah tadi ulasan mengenai perbandingan kekuatan militer antara Indonesia dan Belanda. Dari hal ini terlihat ya, dari catatan Global Firepower, bahwa Indonesia memiliki posisi yang lebih unggul, menempati peringkat ke-13 dari total 145 negara yang dinilai, sementara Belanda hanya berada di posisi ke-40. Peringkat yang lebih tinggi bagi Indonesia menunjukkan bahwa negara kita ini memiliki kekuatan militer yang lebih besar dan lebih banyak sumber daya yang dapat diandalkan dalam konteks global. Nah, hal ini dapat mencerminkan sejumlah faktor, termasuk jumlah personil, peralatan militer, anggaran pertahanan, dan kemampuan operasional. Oke deh, Studi Lovers, itulah ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!